Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beriringkan kata salam semoga tercurah buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga sampailah ke alam yang terang benderang saat ini. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membawa sarahan yang berjudul Islam Agamaku. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ditanya Islam itu akan ada pendapat dari berbagai orang. Ada yang berpendapat Islam itu adalah agamanya umat Islam. Islam itu adalah ajaran tauhid. Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam kita mempunyai suatu kitab suci, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril pada 17 Ramadan di Gua Hira Jabal An-Nur. Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun lebih kurang selama berturut-turut. Ayat yang pertama turun adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad agar memudahkan ia untuk menyampaikan segala ajarannya selama di atas dunia ini. Al-Quran berisi segala larangan yang harus dihindari maupun tidak dihindari oleh manusia. Di dalam Al-Quran itu berisi berbagai aturan. Contohnya, kita dilarang untuk memakan binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, babi, anjing, dan binatang lainnya. Oleh sebab itu, kita harus mematuhi segala larangan yang dibuat oleh Allah itu. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah janji Allah kepada suatu kaum kafir. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu selama mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengirim 25 utusan yang wajib kita ketahui ke atas dunia ini. Salah satu utusan yang paling banyak diketahui oleh umat Islam yakni adalah Nabi Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa ajaran tauhidnya, yaitu agama Islam ke atas dunia ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad pernah menjemput perintah salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ketahui dengan nama Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad menjemput perintah salat kepada Allah dengan menaiki langit ketujuh. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat itu wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Salat itu tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan akan mendapat dosa yang sangat besar. Tidak ada ampunan bagi mereka yang meninggalkan salat. Suatu hari mereka akan dihukum dan disiksa di neraka apabila meninggalkan salat dengan sengaja. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat itu adalah tiang agama Islam. Di dalam Islam kita mempunyai
5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah membayar zakat, yang kelima adalah naik haji apabila mampu. Sholat itu adalah tiang agamanya Islam. Apabila haji tidak dilaksanakan, masih bisa dianggap Islam. Apabila tidak membayar zakat, masih bisa dianggap Islam. Apabila tidak melaksanakan puasa, masih bisa dianggap Islam. Apabila tidak melaksanakan sholat, na'udzubillah min dzalik, ia tidak dianggap Islam lagi, melainkan dianggap sebagai kafir. Na'udzubillah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada toleransi bagi siapa yang meninggalkan salat. Hanya ada toleransi bagi para wanita. Salat itu tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Sangat besar dosanya apabila ditinggalkan. Jadi marilah sama-sama kita melaksanakan salat, karena salat itu adalah kunci surga bagi umat Islam. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.